Baik teman-teman sekalian, sebelum dimulai boleh merapat lagi Pak, silakan yang sebelah sini merapat lagi. Nah, biar nggak berjauhan kita. Ini mejanya ganti, meja baru ya Pak? Kayaknya meja baru. Masya Allah. Teman-teman masih pegang bukunya? Bukunya masih ada? Masih ada kan? Alhamdulillah. Yang nggak ada bukunya boleh pakai PDF ya, pakai PDF. Ini kita dua sesi ya. Jadi azan isya kita sholat, setelah azan kita sholat, kemudian kita lanjutkan sesi kedua sampai jam 9 ya. Sudah masuk tanya jawab. Baik. Ini suaranya sampai. Teman-teman yang di belakang suaranya sampai ya. Gimana Pak? Ini ada lagi ada gangguan apa namanya? Arus listriknya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا المصطفى محمد بن عبد الله أمينه على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين أما بعد فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم kaum muslimin, kaum muslimat, para talabatul ilm yang semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita mengucapkan puja-puji syukur kita kepada Allah, limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Selawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Rasulullah, Nabi tercinta, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Malam hari ini Masya Allah cuacanya cukup dingin di Takengon. Jadi mungkin kita belajar ini ujiannya agak berat. Yang kita pelajari pokok dalam agama.
sesuatu yang paling dibenci oleh syaitan, sesuatu yang paling dibenci oleh iblis. Makanya seseorang kalau baca buku sirah, susah dia mau tidur, karena dia terus menarik, ingin mengetahui kisah di dalam cerita tersebut. Tapi kalau dia bicara, membaca buku-buku akidah, buku-buku tauhid, baru alinea ketiga, keempat, itu sudah terasa matanya pedih, terasa ngantuk. Kenapa? Karena syaitan tidak suka anak cucu Adam mempelajari agama yang benar. Pokok-pokok agama, akidah, tauhid, iman, itu sangat dibenci oleh syaitan. Makanya musuh terbesar syaitan adalah alim ulama. Al-Imam Al-Allamah Muhammad At-Tamimi, beliau mengatakan, alimun wahid asyaddu ala syaitan min alfin abid. Kata Al-Imam Al-Allamah Muhammad Ibni Abdul Wahhab, seorang alim itu lebih berat bagi syaitan, lebih ditakuti bagi syaitan ketimbang 1000 ahli ibadah. Kenapa? Karena seorang alim, dia mengetahui akan jerembak dan jerat-jerat dan talbis syaitan. Sedangkan ahli ibadah, terkadang dia asyik di dalam ibadah, sementara dia sudah masuk ke dalam jurang dan jebakan syaitan. Oleh karenanya, di antara kemuliaan ilmu, Allah Azza wa Jal tinggikan para ulama dibandingkan para ahli ibadah. Yang demikian, permisalan Rasulullah SAW dengan permisalan selain daripada beliau. Permisalan orang yang berilmu itu bagaikan rembulan yang terang benderang di malam bulan purnama. Sedangkan orang-orang ahli ibadah bagaikan bintang. Rembulan apabila terang akan menutup cahaya bintang. Cukup satu rembulan bisa menyinari dunia dan seisinya. Namun jutaan bintang belum tentu bisa memberikan cahaya untuk manusia di muka bumi ini. Oleh karenanya para ulama mengatakan, laulal ulama lasaran nas kal bahaim. Kalau bukan sebab karena ulama, maka manusia akan menjadi seperti hewan ternak. Demikian kita lihat orang-orang yang sibuk dengan urusan dunianya, mereka tidak mengenal Allah Azza wa Jal. Persis mereka seperti hewan ternak. Yang dia pikirkan hanya perut dan apa yang berada di bawah perutnya. Begitulah hewan ternak. Kalau kita perhatikan itu, hidup cuman pingin hidup, hidup hanya sekedar hidup, maka kerbau atau kera di hutan pun hidup. Kalau hidup hanya sekedar bekerja, maka kerbau di sawah pun dia bekerja. Itu yang disebutkan oleh Buya Hamka. Oleh karenanya jamaah sekalian, Allah ciptakan kita memiliki tujuan. Dan tujuannya adalah agung. Dengannya Allah tegakkan langit dan bumi. Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam firman-Nya, walaqad khalaqnal insana wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Di dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, Allah firmankan, tidak kami ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibnu Abbas menafsirkan lafaz liya'budun ay liwahidun. Maksudnya adalah untuk mentauhidkan Allah. Al-Imam Abu Bakar Ibnu Qayyim al-Jauziyah
rahimahullah taala, beliau mengatakan setiap lafaz ibadah di dalam Al-Qur'an tuqsadu biha, yang dimaksud dengannya at-tauhid, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa menyebutkan Al-Qur'an kulluhu at-tauhid. Al-Qur'an semuanya menceritakan tentang tauhid dari awal hingga akhirnya. Dari awal hingga akhirnya. Jemaah sekalian, insyaallah kita akan membahas pada malam hari ini, jika Allah izinkan kita dapat menyelesaikan 2 atau 3 bab pembahasan. Jika tidak, maka kita insyaallah akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Tafadhal Ustaz, tafadhal. Maka mikrofon. Samping suaranya enggak? Ini enggak hidup. Itu pakai itu enggak? Bisa azan. Yang pakai azan tadi. Enggak ada yang bisa hidup. Bisa, suaranya bisa dinaikkan. Masya Allah. Tafadhal. Sampai suaranya yang belakang. Sampai Pak? Enggak sampai ya? Ada Ustaz Adi. Ustaz Adi, tafadhal Ustaz. Min samahatikum Ustaz. Tafadhal. Insyaallah. Natasyarraf bikum Ustaz. Usuluddin wa qa'idatuhu. Asluddin wa qa'idatuhu. Aslun artinya itu pokok atau landasan. Agama, ad-din artinya adalah agama. Terkadang ad-din artinya pembalasan. Maliki yaumiddin itu pembalasan. Kadang-kadang ad-din artinya agama. Allah katakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Wa qa'idatuhu, dan kaidahnya. Kaidahnya maksudnya kaidah Islam. Kaidah yang diinginkan di sini adalah kaidah Islam. Kaidah dalam bahasa Arab artinya adalah asas. Allah Azza wa Jalla sebutkan wa yarfa'u Ibrahimul qawa'ida wa Ismailu Rabbana taqabbal minna. Kata Allah, ingat tatkala Ibrahim dan Ismail dia mengangkat atau menegakkan kaidah. Maksudnya menegakkan asas, pondasi. Ya, pembahasan kita pada malam hari ini adalah asas atau pokok dalam agama. Jadi Islam itu seperti bangunan yang digambarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Coba untuk perhatikan masjid yang kita berada padanya pada malam hari ini di sini. Tentu masjid ini tidak akan berdiri tegar, tidak akan berdiri kokoh kalau tidak memiliki landasan, tidak memiliki pondasi. Namun apabila samping-samping tepian-tepian masjid ini dihancurkan, maka masjid ini akan tetap masih berdiri dia. Perhiasannya seperti pintunya dilepaskan, jendela dilepaskan, macam-macamnya itu dilepaskan, dia masih tetap berdiri. Kenapa? Karena landasannya dia masih ada. Maka agama kita ini ada pokok dan ada cabang-cabangnya. Walaupun Al-Imam Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah mengatakan semua agama usul, semua agama itu adalah pokok. Tidak dibedakan antara pokok dan cabang-cabangnya. Namun sebagian kelompok-kelompok yang menyimpang dari kalangan Mu'tazilah, mereka telah menjadikan dengan ucapan-ucapan filsafat yang mereka buat, sehingga terjadilah pembedaan antara pokok agama dengan cabang-cabangnya. Dan ingat, pokok agama ini yang diinginkan adalah pokok agama Islam. Yang akan kita bahas pokok agama ini adalah tauhid. Antum bayangkan kalau kita hancurkan tembok sebelah, maka bangunannya tetap ada, tetap masih ada. Namun apabila pondasinya dihancurkan, maka akan runtuh. Berarti mempelajari pokok dalam agama adalah suatu urgen, suatu yang darurat, yang mesti kita mempelajarinya.
Seseorang yang tidak mempelajari pokok-pokok dalam agamanya, maka tidak ada alasan baginya di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk berhujjah. Sehingga tidak ada alasan baginya untuk berhujjah di hadapan Allah Azza wa Jalla, kecuali orang yang tinggal di tempat yang sangat terpencil dan tidak ada alat komunikasi di sana, tidak ada media di sana, dan tidak ada dai yang menyampaikan agama Allah di sana. Mungkin yang demikian dia mendapatkan udzur bil jahl, udzur karena kebodohan. Tapi kalau kita sekarang di sini, maka tidak ada alasan baginya untuk mengatakan saya tidak tahu, saya tidak mempelajarinya. Nabi SAW menyebutkan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu yang diinginkan adalah pokok-pokok agama, rukun Islam, rukun iman. Itu menuntut ilmu adalah wajib bagi muslim dan muslimah. Sekarang beliau mengatakan asluddin wa qa'idatuhu amron. Pokok dalam agama kita dan kaedahnya itu ada dua hal. Yang pertama, tafadhol. Al-awwal al-amru bi ibadatillahi wahdahu la syarika lahu wa tahrir ala dzalika wa muwalatu fihi wa takfiru min tarkihi man tarakahu. Baik. Jamaah sekalian, beliau mengatakan al-awwal, yang pertama, al-amru bi ibadatillah, perintah untuk beribadah hanya kepada Allah wahdahu, yang esa, la syarikalah, tidak mempersekutukannya, wa tahridu ala dzalik, serta mendorong dan mengajak manusia untuk mengesakan Allah Azza wa Jalla, wal muwalatu fi, dan meletakkan loyalitas dalam peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla, wa takfiru man tarakahu, dan mengkafirkan orang yang meninggalkan peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla tidak dikatakan muslim, tidak dikatakan muslim. Oleh karenanya, ketika Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang Islam, beliau mengatakan al-islamu istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah. Islam yang pertama, istislam lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mengesakannya, berserah diri kepada Allah dengan mengesakannya, wal inqiyadu lahu bita'ah, kemudian patuh dan tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dengan menjalankan ketaatan-ketaatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada manusia. Oleh karenanya jemaah sekalian, orang yang tidak beribadah kepada Allah, tidak patuh dan tunduk dengan perintahnya, maka dia tidak dikatakan muslim sejati. Tidak dikatakan muslim sejati. Nabi SAW menyebutkan inti daripada doa, inti daripada ibadah adalah doa, dalam sebuah riwayat. Dan riwayat ini sebagian ulama menyebutkan dhaif. Beliau mengatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah inti daripada ibadah. Namun ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang doa, bahwasanya doa adalah ibadah. Nabi bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Oleh karenanya, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, artinya dia tidak mau beribadah kepadanya, dan Allah ancam baginya neraka jahanam, dan dia akan disungkurkan ke dalam neraka dalam keadaan hina dina. Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk manusia berdoa kepadanya. Allah katakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, yang tidak mau beribadah kepadaku. Ayat ini sebelumnya menjelaskan tentang perintah doa, ud'uni astajib lakum. Doa kalian kepadaku, minta kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan permohonan kalian.
Sesungguhnya orang yang tidak mau berdoa, tidak mau beribadah. Di sini Allah menyebutkan doa adalah ibadah. Sesungguhnya orang yang tidak mau beribadah kepadaku, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam secara dakhirin. Para ulama mengatakan dakhirin ay mudallilin, ay muhinin, dalam keadaan hina dina. Jamaah sekalian, di sini beliau mengatakan tentang pokok dalam ibadah, pokok dalam agama kita. Yang pertama, al-amru bi'ibadatillah. Perintah untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tentu ibadah tidak dikatakan ibadah apabila ibadah tersebut bercampur dengan kesyirikan. Sebagaimana solat tidak bisa dikatakan dengan solat apabila seseorang solat dalam keadaan berhadat. Nah, kesyirikan itu dalam ibadah bagaikan hadat di dalam solat. Kalau orang solat kemudian dia mengeluarkan hadat, bagaimana keadaan solatnya? Bagaimana keadaan solatnya? Batal. Demikian pula orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, di dalam peribadatannya kepada Allah Azza wa Jalla, dia mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Apabila perbuatan kesyirikan yang dia lakukan adalah kesyirikan yang kecil, walaupun kecil namanya, namun dosanya sangat besar. Jangan tertipu dengan namanya, karena dosa syirik kecil itu lebih berat daripada berzina. Dosa syirik kecil lebih berat daripada membunuh. Kenapa demikian? Para ulama menyebutkan, terkhusus Al-Imam Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ketika mengomentari firman Allah Azza wa Jalla, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang mempersekutukannya, dan Allah akan memberikan ampunan orang yang melakukan dosa selain daripada syirik sesuai dengan kehendaknya. Beliau mengatakan lafaz an yushraka bihi ini apabila ditakwil, apabila ditakdirkan di dalam bahasa Arab, maka takdirnya isyrakan bihi, artinya dalam konteks nakiro. Nakiro itu apa? Ya, yang belum jelas ya. Nakiro belum jelas. Kemudian datang dalam konteks nafi. Dalam usul fiqih, apabila teks negatif kemudian datang setelahnya dalam bentuk nakiro atau umum, maka berfungsi keumuman. Maka Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin mengatakan termasuk di dalam ayat ini syirik besar dan syirik kecil. Termasuk dalam ayat ini syirik besar dan syirik kecil. Oleh karenanya syirik kecil adalah dosa paling besar di antara seluruh dosa-dosa besar setelah dosa syirik besar. Bisa dipahami? Dosa syirik kecil adalah dosa paling besar di antara seluruh dosa besar setelah dosa syirik besar. Sehingga bisa jadi apabila dia masuk ke dalam ayat tersebut dan mati dalam keadaan syirik kecil, dia tidak dapat ampunan. Ini satu pendapat di antara pendapat Al-Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Namun sebagian ulama dan jumhur ulama mengatakan tidak dibedakan antara syirik kecil dan syirik besar. Syirik kecil, kalau dia mati di atas syirik kecil, maka dia tetap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendaknya. Kenapa? Karena syirik kecil tidak mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Tapi ingat, syirik kecil ini menghapuskan amalan yang dia beramal dengannya. Sudah pasti akan dihapus. Sudah pasti akan dihapus. Ketika seseorang melakukan ibadah haji, ibadah umrah, seseorang membaca Al-Quran, seseorang menyampaikan bersedekah di jalan Allah Azza wa Jalla, seorang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia menginginkan sanjungan dan pujian dari manusia, maka yang demikian akan terhapus amalnya itu, amal yang dia berbuat dengannya. Kalau dia sholat ingin disanjung, dipuji oleh lisan-lisan manusia, maka sholatnya itu akan dihilangkan pahalanya, akan dihapuskan pahalanya. La in asyrakta la yahbatanna amaluka
wa la takunanna minal khasirin. Apabila engkau melakukan kesyirikan umum, baik yang besar ataupun yang kecil, niscaya amalmu akan dihapuskan. Niscaya amalmu akan dihapuskan. Apabila syiriknya kecil, maka dihapuskan amal terkait yang dia beramal dengannya. Namun apabila syiriknya besar, akan menghapuskan seluruh amalnya. Apabila dia mati di atas kesyirikan, maka Allah tidak berikan ampunan untuknya dan dia kekal abadi di dalam neraka. Allah Jalla wa Ala sebutkan dalam firman-Nya surah Bayyinah ayat 5, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin." Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Orang musyrik ini bukan orang yang tidak menyembah Allah. Orang musyrik itu adalah orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang haji, orang yang umrah, orang yang sedekah, orang yang birrul walidain. Namun di sisi lain dia beribadah, dia campuri ibadahnya dengan kesyirikan. Olehnya amalnya akan dihapuskan dan dia akan dicampakkan dan ditinggalkan bersama sekutunya. Nabi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam hadis qudsi, "Ana aghna syuraka 'anil syirki wa man asyraka ma'iyya ghairi taraktuhu wa syirkahu." Saya enggak butuh dengan para sekutu-sekutu. Barang siapa yang mempersekutukan aku dengan selain daripada diriku, maka aku akan tinggalkan dia dan sekutunya. Allah enggak butuh jemaah. Dan ingat, Allah tidak butuh dengan solat kita. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Maka jangan bangga dengan ibadah yang kita buat. Kebanggaan adalah rasa ujub di dalam jiwa. Ketika adanya ujub, bagian daripada penyakit hati yang dapat menghapuskan pahala daripada ketaatan tersebut, apalagi datang riya, ingin mendapatkan pujian dari manusia atas amalan yang dia perbuat sehingga ditampakkan kepada manusia, atau sum'ah, ingin diperdengarkan amalnya kepada orang lain, maka akan dihapuskan amalan terkait yang dia amalkan. Olehnya hati-hati jemaah. Permisalan syirik bagaikan hadas di dalam solat. Apabila solatnya bercampur dengan hadas, maka akan rusak dan batal solatnya. Demikian ibadah yang dia beribadah kepada Allah Azza wa Jal, kemudian dicampur dengan kesyirikan, dibumbui dengan kesyirikan, maka ibadahnya akan dihapuskan oleh Allah Azza wa Jal. Oleh karenanya perintah yang pertama, inti agama, pokok agama kita, al-amru bi'ibadatillah, perintah beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Maksudnya beribadah kepada Allah dengan mengesakannya, ibadah hanya untuknya, tidak mempersekutukannya. Yang demikian sangat banyak ayat yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Di antaranya di dalam surah Isra, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu Allah telah memberikan ketetapan agar kalian tidak beribadah kepadanya, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya untuknya, kecuali hanya kepadanya. Dan persaksian seorang muslim ketika dia mempersaksikan syahadat kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian saksikan kepada Rasulullah SAW, maka persaksian yang mereka menjadi undang-undang dalam kehidupan mereka. Ketika dia berkata, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, maka Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam firman-Nya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati liman lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya salatku dan sesungguhnya nusukku. Para ulama membagi makna nusuk dengan dua bagian. Yang pertama, makna nusuk adalah ad-dhabaih atau sesembelihan. Makna kedua adalah al-ibadah. Dan dua-duanya bisa digunakan
di dalam tafsir sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Ushul Tafsir, apabila tafsir di dalam Al-Quran memiliki beberapa penafsiran dan bisa dimasukkan keduanya, tidak ada kontradiktif dengannya, maka dua-duanya dipakai dalam tafsir tersebut. Maka ketika seseorang mengartikan nusuk dengan sembelihan, kemudian nusuk dengan ibadah, maka sembelihan bagian daripada ibadah sebagaimana Allah katakan dalam firman-Nya, inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar. Ini perintah menunjukkan atas kewajiban, dan kewajiban itu bagian daripada ibadah. Bisa dipahami jemaah? Baik teman-teman sekalian, jadi kita perlu tahu inti dakwah seluruh para nabi dan rasul itu satu, adalah tauhid. Allah ceritakan dalam surah An-Nahl ayat 36, Allah berfirman, "Walaqad ba'atna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat ada seorang rasul. Apa perintahnya? Ani'budullaha, hanya beribadah kepada siapa? Allah. Dan meninggalkan taghut. Taghut ay kullu ma yu'badu min ghairillah. Segala sesuatu yang diibadahi selain daripada Allah, itulah taghut. Jamaah sekalian, kita ingat bagaimana perjuangan manusia terindah, Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam 23 tahun Nabi SAW mengemban amanah dari Allah Azza wa Jalla, amanah kenabian dan kerasulan. Nabi SAW 13 tahun berada di negeri Mekah, menyampaikan kalimat tauhid, menyampaikan dakwah tauhid. 13 tahun di Mekah. Walaupun di sana ada dakwah-dakwah yang lain, tapi inti dakwah pas Mekah apa? Tauhid. Ini inti dakwah Nabi SAW ketika beliau berada di dalam negeri Mekah. Kemudian ibadah. Kalau begitu kita harus tahu apa arti ibadah. Karena kita harus beribadah kepada Allah. Sebagian manusia menganggap ibadah itu ya baca Quran, ibadah itu ya puasa, ibadah itu ya sedekah, ibadah itu ya haji, ibadah itu ya umrah. Islam mendefinisikan ibadah tidak sesempit yang kita pikirkan. Definisi terbaik yang disebutkan oleh para ulama adalah definisi yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Bakar Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, al-ibadah ismun jami'un lima yuhibbullah wa yarda minal aqwal wal af'al zahira wal batinah. Ini yang disebutkan oleh Imam Al-'Allamah Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau mengatakan ibadah adalah ismun jami'un, sebuah nama yang universal, sebuah nama yang umum. Lima yuhibbullah wa yardah, setiap apa yang dicintai oleh Allah dan diridhai Allah Azza wa Jalla. Minal aqwali wal a'mal, dari ucapan dan perbuatan, zahira wal batinah, yang zahir maupun batin. Jadi ibadah itu bukan hanya zahir, bahkan ibadah batin terkadang lebih besar dibandingkan ibadah zahir. Apa contohnya? Ustaz, apa contohnya? Ibadah batin. Contohnya apa, Ustaz? Apa ini? Niat. Iya. Niat coba. Niat. Oleh karenanya Al-Imam Abdullah ibnu Mubarak beliau mengatakan, kam min amalin saghirin yukabbiruhun niyah. Berapa banyak amalan yang kecil di hadapan Allah, di hadapan manusia, namun besar di sisi Allah karena niatnya.
Coba antum bayangkan jemaah, sebagai manusia menyingkirkan kayu di tengah jalan itu dianggap remeh, dianggap perkara yang kecil. Tapi Nabi SAW pernah melihat manusia masuk ke dalam surga hanya karena menyingkirkan ranting dari pinggir jalan. Sebagai manusia memberikan minum kepada hewan itu dianggap remeh. Tapi ada seorang pelacur Allah masukkan ke dalam surga karena dia memberikan minum kepada seekor anjing. Coba antum bayangkan. Ini apakah ini ibadah? Ibadah. Kenapa? Sebuah amalan, sebuah nama yang universal, lima yuhibbullah wa yarda. Dicintai Allah dan diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Allah cinta perbuatan baik tersebut. Allah ridha dengan perbuatan baik tersebut. Walaupun manusia mengira dan menganggap perkara itu kecil, perkara itu remeh, tapi di sisi Allah tidak. Tidak. Sekarang pertanyaannya, ketika dia memberikan minum kepada anjing tersebut, yang besar apanya? Yang besar apanya? Perbuatannya dia memberikan minum atau hatinya? Niatnya. Niatnya. Ketika dia memberikan minum itu ada perkara yang kecil, namun hatinya merubah keadaan. Coba antum bayangkan orang yang bersedekah di jalan Allah Azza wa Jalla, orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, orang yang membaca Al-Quran, orang yang menuntut ilmu. Ini amalan besar, amalan-amalan penduduk surga. Tapi coba perhatikan, karena ini manusia pertama yang dimasukkan ke dalam neraka bukan pelacur jemaah, bukan pejudi, bukan pula pemabok, bukan penyamun, bukan pemabok. Manusia pertama yang akan disidang di hadapan Allah, bahkan dia menjadi koreknya neraka. Siapa mereka? Alim wa qari'ul Quran, seorang yang berilmu, seorang yang membaca Al-Quran. Kok bisa? Kok bisa? Karena apa? Karena bacaan Qur'annya atau karena apa? Karena niatnya. Allah bertanya kepadanya, untuk apa ilmu yang kamu punya? Untuk apa Al-Quran yang kamu miliki? Dia katakan, aku mempelajari ilmu ya Allah, karenamu ya. Aku membaca Al-Quran karenamu. Allah katakan, kadzabta, kamu dusta. Allah tahu isi hatinya. Walaupun lisannya mengatakan A, B, C, D, tapi Allah tahu isi hatinya. Apa kata Allah? Walakinnaka ta'allamtal ilma wa qara'tal Qur'an liyuqal annaka alim, annaka qari, faqad qil. Akan tetapi kamu belajar, kamu nuntut ilmu. Ini jemaah, kita sekarang sedang nuntut ilmu. Ini namanya tarhib. Ini namanya tarhib. Sesuatu yang dengannya kita harus waspada, takut. Memang penuntut ilmu itu adalah jalur tercepat menuju surga. Tapi jangan lupa, menuntut ilmu juga jalur tercepat menuju neraka. Apanya? Niatnya. Karena niat. Lihat pentingnya kita mengerti apa arti ibadah. Karena seseorang mengira ibadah hanya bersedekah. Tidak demikian jemaah. Perkara hati ini perkara lebih besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila jasamikum. Allah itu gak lihat kepada paras kalian. Allah Subhanahu wa taala gak lihat kepada tubuh ketampanan kalian, enggak. Walakin yanzuru ila qulubikum. Dalam riwayat lain, wa a'malikum. Tetapi Allah lihat kepada isi hati kalian dan hasil perbuatan isi hati kalian, amalan. Sehingga di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan apa? Inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al qalbu. Allahu akbar. Ingat jemaah, setiap kita punya satu di dalam dada kita, gumpalan daging. Kalau itu baik, baik semuanya. Itu hancur, rusak seluruh amalnya. Apa namanya? Hati. Baik, insyaallah kita lanjutkan. Ini ya, masih al-amru bi ibadah. Subhanallah.
Gimana ini Ustaz? Gimana ya Ustaz? Ustaz Adit aja yang jelasin. Ya. Saya masih jelaskan al-amru bil ibadah. Belum tentang yang lain, insyaallah semoga Allah mudahkan. Silakan azan, kita sholat isya, kemudian kita melanjutkan kajian kita gitu. Ya, nanti diingatkan sesi tanya jawab bikin gitu. Barakallahu fiik. Semoga Allah barakallahu fikum, semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Billahi taufik wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.